Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Masih di tutorial belajar membuat RESTful API dengan Flash. Hari ini kita sudah menginjak chapter 10. Di chapter 10 kali ini saya akan membahas tentang Unicorn sebagai web server untuk Python application untuk grade production. Nah, kenapa kita menggunakan Unicorn? Kalau kita menggunakan Python Development Web Server, dia nggak akan bisa handle request concurrent. Tapi kalau pakai Unicorn, dia memang didesain untuk handle request secara concurrent. Jadi application yang dibuat dengan bahasa Python itu nantinya akan running di atas Unicorn itu. Nah, sehingga bisa handle concurrent request. Nah, seperti biasa, kita export dulu application setting. Sorry. Lalu sebelum kita jalanin Unicorn-nya, ya pastinya harus diinstal dulu ya. Di sini saya pakai virtual env. Pastikan teman-teman mempunyai virtual env di laptopnya. Nah, ini karena saya udah install, jadi katanya udah aman. Nah, terus kalau dari perubahan kode sih nggak ada ya, tetap sama, nggak ada yang berbeda. Nah, beneran nggak diganti apa-apa, dia runtime doang gitu. Nah, jadi saya nggak ngubah kodenya banyak banget. Di sini juga nggak ada yang berubah. Bentar, kita lihat kodenya lagi sambil revisi. Oke. Nah, lalu apa yang ditambah? Yaitu ada ini, Unicorn config. Nah, Unicorn config ini formatnya sudah ditentukan sama Unicorn. Kalau mau dipisah config-nya gitu, pakainya Unicorn config. Jadi namanya harus benar-benar unicorn_config dan berada di folder yang akan kita jalankan perintah Unicorn. Nah, di setting CFG kita nggak ganti apa-apa. Nah, kalau si Unicorn ini sebenarnya bisa aja pakai parameter di sini banyak gitu, tapi kan nggak juga. Nah, jadi nanti misalnya nih mau pakai Unicorn config ya, pakainya gini, parameternya config. Nah, lalu kenapa ada misalnya nih kita tanpa config-nya, nah jalannya biasa aja, bisa kok. Nah, bisa dilihat nih, Unicorn starting, ini versinya, ini hostname sama portnya, ini PID. Ini workernya masih pakai sync, jadi belum support async IO kalau sync itu. Nah, kalau mau pakai async nanti pakai workernya yang lain. Ada given, ada apa lagi ya tadi? Coba kita lihat, tornado. Terus nanti bisa pakai upicorn juga yang benar-benar asing gitu. Nah, oke. Seperti yang teman-teman lihat, kenapa ada min W4 ini disesuaikan dengan jumlah core di laptop atau di server. Jadi worker ini minimal bisa disesuaikan jumlahnya dengan CPU, jumlah core CPU yang ada. Jadi penggunaan CPU-nya nanti lebih optimal, nggak kebuang. Nah, kita coba tes ya. Ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini tuh sebenarnya ada nanti. Nah, kayak gini nih. Ini kan timelinenya tuh, request dibuat sama Insomnia, dikirim, lalu dapat respon 200, servernya Unicorn tuh, bukan Flash.
Jadi servernya beneran Unicorn namanya, tanggalnya sekian, application-nya JSON. Udah, berarti ini udah jalan nih. Nah, kita matiin dulu ya. Kalau dimatiin ya nggak jalan. Cannot connect to server. Nah, kita mau coba nih berikutnya yang pakai file config. Kita lihat dulu isinya. Jadi di sini saya nerima kelasnya tuh, nerima parameternya tuh pertama bunyikan worker class, nanti bisa diganti-ganti. Nah, workernya jumlah CPU dikali 2 misalnya. Ini rekomendasi dari dokumentasinya ya. Nah, ini threads juga sama. Cuma kalau threads itu dia akan digunakan parameternya kalau kita pakai JThread. Nah, kita nggak akan pakai sih sebenarnya. Cuma ini disediain aja kalau mau dipakai. Nah, Unicorn Worker Connection ini 2000. Jadi jumlah connection yang bisa dihandle sama Unicornnya. Tapi ini bisa cuma berlaku untuk JThread, Eventlet, sama Given Worker. Nah, berarti kalau pakai Tornado nggak bisa dipakai nih. Dua parameter ini yang Unicorn Thread sama Unicorn Connection nggak bisa dipakai kalau pakai Tornado. Lalu ada timeout, ya ini timeout maksimal dari Unicorn ini, sama graceful timeout. Nah, ini kalau nanti kita pakai apa namanya, pakai graceful shutdown, mungkin ini akan berpengaruh. Nah, ini bin itu ya hostname-nya sama portnya. Nah, ini kalau ada value di kanan itu artinya nilai default ya. Jadi kalau kita nggak specify, ya nilainya akan sync. Tapi kalau dari luar, dari perintah, saat kita jalanin perintah, kita pas parameter, berarti kita masukin value baru ke Unicorn Worker Class. Nah, ini forwarded allow IPs-nya masih bintang. Ya, nanti kalau udah production mah bisa diatur. Oh, cuma bisa eh, ngirimnya ke IP-IP tertentu. Nah, ini secure scam headers. Ini juga saya belum ekspor banyak sih. Tapi intinya kita bisa custom secure scam headernya di sini. Oke, itu aja. Kita coba jalankan ya yang pakai file pon. Banyak banget. Apa bedanya coba? Kalau sebelumnya itu, coba lihat. 1, 2, 3, 4, ada 4. Karena waktu yang tanpa file config, kita pakai 4 worker aja. Nah, yang sekarang beda. 4 kali 2, 8 berarti ya. Coba kita lihat lagi. Multiprocessing CPU count kali 2. Tapi kayaknya lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, udah 16. Oh, berarti apa laptopnya 8 core ya? Nggak usah diperiksa lah. Tapi intinya core workernya jadi lebih banyak sekarang. Nah, ini pakainya JThread. Nah, sebentar. Kita testing ya. Ya sebenarnya kalau dipakai di localhost mah nggak kerasa. Karena ya yang requestnya juga cuma satu. Tapi nantinya kalau dilempar ke production, dia nggak akan begitu banyak masalah nantinya. Bakal serve yang lebih baik lah gitu, dibanding pakai development server gitu. Oke, jalankan requestnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini kita mau coba ganti nih pakai Given. Nah, sebelum itu install dulu. Oh, udah install. Aman deh kalau gitu. Nah, kita ekspor dulu. Nah, udah. Kalau udah kita jalanin lagi. Ini harusnya berubah.
Berubah nggak? Oh, ini berubah nih. Using worker G-event. Nah, si G-event ini ya, cuma kalau di localhost mah ya nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan signifikan gitu. Apa bedanya? Tapi kan jalan ya. Coba kita lihat isi timelinenya. Tetap unicorn. Nah, coba Given Docs. Yang mana yang ini bukan? Ini detail sih. Tuh. Given is coroutine-based Python networking library that use Greenlet to provide high-level synchronous API on top of the libav and libuv event loop. Jadi si Given ini dibuatnya di atas libuv atau libav untuk Python. Nah, ini fiturnya banyak sih, cuma ini low level banget. Tapi salah satunya ya intinya kita bisa bikin HTTP web server untuk Python sini. Terus apa katanya lightweight execution unit based on Linux. Ya ini kalau teman-teman mau lebih dalam gitu bisa cek di sini. Saya juga tertarik sih, cuma belum ada waktu aja buat ekspornya sampai dalam. Apa nih success story? Oh, Reddit namanya. If you have success story for G-Event, contact the Google Group. Reddit katanya pakai G-Event. Wah, banyak tuh, gede banget ya. Omegle. Oh, gitu. Ini nggak tahu media persiapan. Ya banyak juga ya. Oh, Pinterest juga. Jadi, oke. Ini menarik nih. Ternyata Reddit pakai G-Event. Oke, kita lihat yang lain. Berikutnya tuh Tornado. Coba kita lihat. Kita install. Sorry. Oh. Nah, install dulu. Ya, G-Event sama Tornado sama-sama website juga. Cuma bisa jadi workernya Gunicorn gitu. Jadi kalau Gunicornnya sendiri nyediain namanya G-Threads sama Syn. Nah, G-Threads ini kemungkinan kesingkatan dari Gunicorn Threads. Nah, si Gunicorn Threads ini ya memang apa ya, bisa dibilang minimalis lah. Nah, makanya ada opsi lain yang mau pakai G-Event silahkan, mau pakai Tornado silahkan. Sekarang kita jalanin lagi ya. Berubah nggak? Nah, ini berubah nih katanya. Using worker Tornado. Nah, kita tes lagi. Jalan ya. Jalan. 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 Coba kita cek webnya. Tornado web server. Nah, Tornado. Ini bilangnya klaimnya sih dibuat Facebook. Quick link. Nah, sebenarnya Tornado tuh bisa jadi web framework juga kayak gini tuh. Nah, tapi dia bisa jadi web server juga. Memang komplit ini. Oh, web framework, HTTP server, asynchronous networking. Kalau mau bikin tools buat networking, ini buat coroutine and concurrency, ini low level. Coba kita lihat yang ini. Nah, soalnya dipakai sama Unicorn itu yang ini, HTTP servernya. Nah, ini panjang, tapi dia bilangnya non blocking sih. Jadi kalau teman-teman tahu Node.js itu kan non blocking single threaded HTTP server. Nah, Python ngikutin salah satunya dengan Tornado ini. Coba kita lihat lagi tadi yang Jevon. Dia non blocking. Greenlet. Oh, ini sinkronus ya. Kalau nggak salah libuv-nya itu memang ini buat sinkronus sih.
Ini yang jadul. Nah, pakai lip ini katanya. Ini bahasa sih kalau nggak salah. Coba kita lihat. Oh iya, ini bahasa C. Jadi gini, G11 di atas ini. Nah, tornado kemungkinan sama. Nah, itu yang dipakai. Nah, dia ada dua, ini nggak kayak dua. Memang non blocking. Mungkin untuk beberapa hal non blocking itu bagus buat beberapa kasus. Ya ini internalnya sih, saya juga belum sampai sini sih. Terlalu low level, belum tahu use case-nya buat apa. Intinya ini libup ini bahasa C bisa direp sama bahasa pemrograman lain. Seperti ini. Ada nggak sih? Login. Nggak ada. Intinya web kedua worker ini benar-benar uh, production ready sih. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana. Jadi Gunicorn-nya itu punya 3 opsi. Gunicorn mau pakai Jetbridge, Gunicorn mau pakai Tornado, Gunicorn mau pakai G11. Nah ini ya secara sepintas jalan sih. Tapi kita nggak punya chance buat ngetesnya di production kan. Ya, istilahnya orang sih benchmarking. Kita harusnya benchmarking biar lebih uh, menyeluruh jawabannya. Nah itu teknisnya. Kita ke teorinya. Sebenarnya Gunicorn ini berjalan di atas sebuah protokol namanya WSGI atau WSGI. Nah, WSGI itu punyanya Python. Nah, ini nih panjang dari tahun 2010. Ini waktu zaman saya kuliah dulu namanya CGI. Sebelum 2010 itu CGI. Bukan itu. CGI Python. Nah, dulu tuh ini. Dan web framework zaman itu masih pakai CGI. Ya kalau dulu sih pernah baca CGI itu kurang lengkap lah, nggak selengkap WSGI gitu. Ini panjang banget nih. Jadi ini semacam spesifikasi untuk membuat web server berbasis WSGI atau berbasis PIP 3333. Ya kalau teman-teman mau bikin web server sendiri ya pakai ini. Ini speknya. Ya sekarang sih belum nemu ya use case-nya. Mau kenapa harus bikin web framework sendiri. Tapi kalau teman-teman punya keahlian di networking mungkin bisa bikin. Kenapa harus bikin web framework sendiri? Web framework sorry. Bikin web server sendiri. Gitu. Oke. Nah, terus Gunicon adalah salah satu contoh dari WSGI compatible HTTP server for Python. Jadi Gunicon itu hanya salah satu contoh. Ada yang lainnya. Ya cuman agak bukan males. Belum nyobain aja sih. Soalnya saya pakai Gunicon itu dari zaman kuliah sampai kerja pun pakai Gunicon. Karena memang protection ready. Jadi tahun waktu kuliah pakai cuma sebatas explore. Nah, waktu itu sempat merasa keren banget bisa pakai Gunicon. Terus tahun 2016 sempat kerja tuh sama kakak kelas yang dulu ngajarin Python. Nah kakak kelas saya waktu itu ngasih tahu bahwa ini pakai Gunicon sama supervisor di kalau di production. Oke, pakai. Ya, itu tahun 2016. Selang 2 tahun kemudian udah beda lagi stacknya Python tuh. Waktu itu kerja di perusahaan Belanda, di sana pakainya Docker plus Gunicon. Nah jadi yang supervisor di itu nggak berlaku karena udah di handle sama Docker. Cuma Gunicon tetap dipakai sampai selama ya hampir 5 tahun lah nge-handle website aplikasi berbasis Django dengan Gunicon dan Docker dan container orchestration. Itu selang 2 tahun aja stacknya udah berbeda, tapi Gunicornnya tetap ada. Nah baru muncul tuh mungkin ya ada beberapa orang yang punya temuan baru bahwa mereka pengen membuat
web server untuk Python itu lebih baik. Nah, ada yang bikin UV-Corn. Ini dari awal langsung asinkronus. Nah, dia dipakai sama Fast API dan web framework baru. Nah, itu bakal dijelasin di video berikutnya bagaimana cara kita menggunakan UV-Corn untuk aplikasi Python kita. Sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.